Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sunvasya Sutra Trata episode 1426. Jangan mengganggu 3 kendaraan yang mendatangkan keraguan dan penyesalan. Pikiran menyimpan 5 kekeruhan dan dikotori oleh keraguan. Itulah keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Keraguan dan penyesalan dari pikiran terdelusi. Dalam bab pendahuluan dari Sutra Teratai disebutkan, bagi orang-orang yang mencari 3 kendaraan, sekiranya mereka memiliki keraguan dan penyesalan, Buddha akan membantu untuk menghapus sepenuhnya, sehingga sirna tanpa sisa. Juga ingin kita bersungguh hati, pikiran dalam setiap niat dan pikiran kita harus selalu waspada. Kita harus menyadari bahwa sekarang berada di dunia jahat dengan 5 kekeruhan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, mawas diri dan berhati tulus. Tidak terpengaruh oleh dunia jahat, 5 kekeruhan, dan mencemari pikiran kita. Kita menyadari bahwa di dunia ada penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita mengetahui semua prinsip kebenaran bahwa semua penderitaan di dunia berasal dari berbagai jenis kekuatan karma yang kita ciptakan, yang menyatu dan menyebabkan kita terkontaminasi oleh 5 kekeruhan. Energi kotor dari 5 kekeruhan adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Banyak hal di dunia, orang-orang akan berkata, saya tahu, sudah banyak mendengar Dharma. Saya merasa bersyukur guru mengatakan demikian. Di waktu biasa, mereka ingat apa yang dikatakan guru. Akan tetapi, ketika kita menghadapi masalah yang melibatkan orang-orang, masalah, atau material, saat itu kerisauan tetap muncul. Bersamaan juga dengan keraguan dan delusi. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan masih saja terus muncul dalam pikiran mereka. Pikiran yang bodoh dan tersesatkan ini. Orang yang mendengarkan Dharma dapat mengurangi terhadap kata ketamakan, namun untuk kebencian, mau mengubahnya benar-benar terdapat kesulitan. Kita marah, tidak senang, biarpun Dharma telah kita dengar dan ketahui. Tetapi untuk mengubah sikap pemarah ini, ingin menghilangkannya, ketidaktahuan yang kita lakukan di masa lampau dan juga sikap pemarah tidak benar. Segera mencari cara bagaimana mengubahnya, kemudian mengungkapkannya kepada orang lain. Saya menyesalinya. Saya barusan atau di masa lalu pernah melakukan kebodohan ini. Saya akui perbuatan tersebut salah. Saya merubahnya. Mengakui kesalahan diri sendiri sudah merupakan hal yang tidak mudah. Berubah, segera mengubah sikap kita juga tidaklah mudah. Inilah kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Hati yang sombong dengan memiliki sifat yang sombong ini, keangkuhan aku, arogan, sombong, keangkuhan karena rendah diri, saya salah. Saya tahu bahwa ini salah. Namun, begitu menyuruhku untuk mengungkapkan hal ini, saya sulit. Ini adalah hal yang kita tidak dapat ubah. Jelas-jelas tahu, setiap hari mendengarkan Dharma, harus bagaimana agar hati ini tidak tercemar. Apa yang tidak terlihat orang, jangan sampai tercemar. Sebenarnya adalah sulit. Yang terlihat kondisi luar, bisakah tidak tercemar? Kita sendiri lihat kembali lagi. Kondisi di sekeliling kehidupan kita. Apakah kita sudah menyimpannya dengan rapi? Kondisi sekeliling kita kalau menyimpannya tidak rapi dalam batin kita, orang tidak dapat melihatnya. Pikiran rumit, kebiasaan buruk bagaimana kita mengikisnya. Interaksi dari luar dan dalam, lihat batin kamu. Apakah ada mengikis pikiran bercabang kamu yang sangat rumit? Noda batin yang rumit kamu apakah ada dikikis? Batin apakah bersih? Maka harus melihat kondisi yang ada di sekeliling kamu. Apakah bersih? Apakah rapi? Di luar rapi menunjukkan batin kamu juga rapi.
Menggunakan ini untuk memperingatkan diri sendiri seharusnya lebih mudah. Oleh karena itu, batin dan pikiran kita harus senantiasa memperingatkan diri sendiri. 5 kekeruhan ini, keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan, apakah pencemaran ini ada di dalam batin kita? Batin kita yang sudah tercemari, apakah kita ada bersih mengikisnya? Maka harus melihat kondisi kehidupan di sekeliling kita. Orang melihatnya, orang yang tidak melihatnya, semuanya harus melihat apakah kita merasakannya. Ada merasakannya, segera menyimpannya. Menyimpan bagian luarnya agar menjadi rapi. Membina dalam batin kita agar bersih. Dengan demikian, barulah kita bisa melakukannya. Oleh karena itu, mohon semuanya harus sepenuh hati menghayatinya. Keraguan dan penyesalan dari pikiran terdelusi ini. Kita tahu dengan jelas, sepertinya saya salah. Saya salah tentang kecurigaan ini. Saya curiga terhadap orang lain. Saya salah. Orang jelas-jelas demikian tidak ada niat jahat, apalagi yang masih saya curigakan. Ingin mengungkapkannya, namun tidak bisa. Ini juga sangat susah. Jika kita tidak mengungkapkannya, keraguan dan kecurigaan akan selalu ada. Maka antar sesama tidak dapat saling berpengertian. Membuka ikatan batin antar sesama, orang lain juga memiliki penyesalan dan kebencian, dan merasa kata yang saya ucapkan ini tidak ada niat jahat, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Saya sangat menyesalinya. Orang yang salah paham terhadap orang lain dengan jelas memahami niat mereka. Saya telah melampiaskan amarah saya, ingin menariknya kembali dan memberitahu dia, "Maaf, saya telah salah paham terhadapmu. Saya tidak dapat mengatakannya. Dengan demikian, saya juga menyesal. Keraguan dan penyesalan muncul dari delusi, sama seperti debu. Debu halus yang terus naik menumpuk. Kita tidak dengan segera menyekanya, tidak senantiasa tekun menyekanya. Maka, debu kita menumpuk semakin tebal. Cermin kita menjadi semakin kabur dan kotor. Kondisi luar semakin tidak jelas. Ini semua sangat halus dan kecil. Sedikit demi sedikit, terus-menerus terakumulasi. Sesungguhnya adalah sedemikian sederhana dan halus. Mengapa menjadikan tabiat kita menjadi demikian buruk? Oleh karena itu, menjadi makhluk awam, perbedaannya sangat jauh dengan orang suci. Buddha adalah makhluk yang maha suci. Makhluk hidup adalah makhluk awam. Letak perbedaannya adalah akumulasi dari tetes-tetes yang berubah menjadi energi dari kebiasaan atau wasana kita. Energi dari kebiasaan atau wasana ini mendatangkan banyak ketidaktahuan dan kerisauan batin, yang berkumpul menjadi penderitaan dari kehidupan demi kehidupan. Ini adalah sebuah penderitaan. Kita dapat melihat berbagai macam bencana besar terjadi di dunia. Bencana kecil, perselisihan antar sesama yang halus dan kecil, yang tidak lain merupakan akumulasi dari delusi sebanyak butiran debu, menjadikannya keraguan, arogan, kebodohan, kebencian, dan keserakahan. Demikianlah 5 kekeruhan tersebut, merupakan asal-usul akumulasi ini. Membuat kita demikian pada setiap kehidupan, kekeruhan ini terus terakumulasi. Seperti Sutra Teratai. Dari bab pendahuluan telah mengatakannya demikian, sehingga Sang Buddha membabarkan Sutra Teratai untuk mengajarkan metode bodhisattva, memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Kedua jenis ini dipraktikkan secara bersamaan, memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain. Dengan demikian, kita dapat secara bersama-sama membina diri sendiri. Di waktu yang sama juga dapat membimbing orang lain untuk membina diri. Ini adalah hal yang ingin diajarkan Sang Buddha kepada kita pada pembukaan. Beliau di bab pendahuluan telah mengatakan demikian. Bagi orang-orang yang mencari 3 kendaraan, sekiranya mereka memiliki keraguan dan penyesalan,
Buddha akan membantu untuk menghapus sepenuhnya sehingga sirna tanpa sisa. Sutra teratai adalah untuk menghapus 3 kendaraan. Orang yang mempunyai keraguan dan penyesalan, Sang Buddha ingin membantunya menghapus sepenuhnya, seperti para Srawaka dan Pratyeka Buddha. Para Srawaka dan Pratyeka Buddha yang hanya praktik demi kebaikan sendiri. Ia tidak bersedia melangkah lebih jauh untuk memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain pada saat yang bersamaan. Mereka tidak dapat melakukannya. Mereka merasa bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan yang kontradiksi, yang mencemari mereka ketika mereka berada di antara orang-orang. Mereka berpikir, jika bergabung lagi dengan banyak orang, tidak berhati-hati dan saya terjerat dalam konflik lagi, terkontaminasi dengan kerisauan lagi, saya tidak menginginkan ini. Saya ingin praktik demi kebaikan sendiri. Ini tidak benar. Sang Buddha memulainya adalah untuk membantu mereka menghapus konsep pikiran mereka yang hanya praktik demi kebaikan sendiri. Berharap bahwa mereka akan secara bersamaan memberi manfaat bagi orang lain. Kedua jenis praktik manfaat secara bersamaan ini, diri sendiri melakukan pembinaan diri. Dan pada saat yang sama juga dapat mengarahkan orang lain untuk bersama-sama membina diri. Memberi manfaat bagi orang lain dan diri mereka sendiri. Dengan demikian dapat berjalan bersamaan. Inilah yang Sutra Teratai ingin ajarkan kepada orang-orang dari kedua kendaraan ini. Bagaimana dengan ajaran kendaraan besar? Praktisi pemula ajaran kendaraan besar merasa begitu bersentuhan mendengar ajaran kendaraan besar, batin muncul rasa sukacita. Orang yang dapat membantu orang ini membangkitkan hati saya. Saya sangat berharap dapat membantu orang lain. Ketika melihat orang mendapat bantuan, terlepas dari kesulitannya, saya sangat kagum. Saya sangat bersukacita. Saya mau melakukannya. Namun, hanya berhenti di sini saja. Saya ingin melakukannya. Tetapi berjalan di tempat, tidak bisa keluar dari tempat yang sama. Ada orang seperti itu. Para praktisi pemula, Buddha akan menyemangati mereka. Betul, harus mempraktikkan dalam tindakan nyata, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ini adalah pelatihan diri. Ini adalah menggerakkan orang-orang untuk melatih diri bersama-sama, harus memiliki keyakinan diri. Jangan curiga, maju terus ke depan. Ini adalah Buddha. Seperti di bab perumpamaan kota gaib, memberitahu semua orang, jalan ke depan tidaklah sulit, aman, jangan curiga. Praktisi ajaran kendaraan kecil, praktisi ajaran kendaraan menengah, Srawaka dan Pratyeka Buddha, tenanglah. Praktisi yang telah membangkitkan ikrar luhur sangat baik, harus memiliki keyakinan diri. Jalan seperti ini sudah betul, ini adalah Buddha. Bab pendahuluan dalam Sutra Teratai, dengan bersungguh hati membangkitkan para praktisi 3 kendaraan, agar mereka melenyapkan kecurigaan ataupun yang telah membangkitkan tekad namun menyesalinya. Dia ingin memecut mereka agar maju ke depan lagi. Jangan berhenti, karena telah membangkitkan tekad. Maka harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Ini adalah maksud hati Sang Buddha. Jadi, bodhisatwa, sekarang kita melihat sangat banyak bodhisatwa dunia, praktisi pemula. Para praktisi pemula ini sangat tekun bersemangat. Kali ini seharusnya di hari kelahiran Buddha, Anda lihat ada begitu banyak orang. Tanggal 14 Mei 2017, hari ini adalah minggu kedua di bulan Mei. Ini adalah hari yang telah ditetapkan lebih dari 10 tahun yang lalu sebagai perayaan hari lahir Buddha. Hari ini ada banyak sekali yang pada pemandian Rupang Buddha hari ini dimulai di Hualien, itu dimulai pagi-pagi sekali di Hualien. Dan yang zona waktunya sama dengan Hualien, dengan demikian melakukan perayaan ada di Taichung, Kaohsiung, Qingshui, dan Hualien.
Keempat tempat tersebut mengadakan acara ini secara bersamaan. Ada juga perayaan di Malaysia, Singapura, Tacloban, dan Ormoc di Filipina, yang juga mengadakan perayaan di waktu yang sama di pagi hari. Jadi dalam periode waktu itu, melebihi 100.000 orang yang berpartisipasi di waktu yang sama. Juga diketahui di pagi hari adalah demikian. Bagaimana dengan di malam hari? Ada juga Marikina di Filipina dan Chiang Kai-shek Memorial di Taipei. Digabungkan juga hampir 50.000 orang. Singkat kata, perayaan hari lahir Buddha hanya pada satu hari ini. Di dunia internasional, puluhan negara juga sama merayakannya pada hari ini, minggu kedua bulan Mei. Tidak peduli waktu mereka adalah di siang hari atau malam hari, mereka juga sedang mengadakannya, telah membangkitkan orang-orang, mengingatkan kepada semua orang bahwa pada hari ini adalah Sang Mahasada Dunia, Sang Buddha lahir di dunia, datang untuk membimbing para makhluk, arah yang benar dan terang. Ini adalah agar semua orang dapat memahami dan mengerti orang suci, pencerahan agung, Sang Buddha lahir di dunia, harus diketahui bahwa ingin mencapainya di waktu ini ada berapa banyak orang yang bergabung. Hanya di Taipei saja yang saya tahu, relawan, bodhisatwa dengan demikian menyisihkan setengah bulanan. Setiap hari adalah demi hal demikian. Tempat perayaan harus dibenahi, barang-barang harus dipindahkan, melebihi 4.000-an orang. Melebihi 4.000-an orang bodhisatwa bersungguh hati adalah karena jumlah orang, bukan berapa kali orang melakukannya. Melebihi 4.000-an orang. Benar-benar semua orang begitu membangkitkan hatinya. Bahkan para bodhisatwa ini melihat pemandangan yang begitu rapi, mereka lalu berkata, begitu bersukacita, melihat bahwa pencapaian semua orang dalam pemandangan yang begitu agung. Seperti saya sendiri berada di dalamnya sedang melakukan pemandian rupang Buddha. Kekurangan barang, saya segera memindahkan barangnya sampai ke tujuan. Saya juga seperti sedang mengitari Buddha, mengitari Dharma, melakukan pradaksina. Benar, kesungguhan hati ini mereka datang lebih awal dibandingkan dengan yang akan menghadiri pemandian rupang Buddha. Tidak peduli adalah tim Chongku, Genta, dan Genderang, juga demikian. Telah berlatih berapa lama, keahlian ini berada di dalam batin sendiri, yang lebih mengharukan 4 hingga 500 guru Dharma berkumpul di satu aula. Kerapian yang megah itu menginspirasi umat Buddha. Gambaran itu menggerakkan semuanya. Kedamaian seperti itu sangat damai. Kesungguhan dan ketulusan itu, hati penuh kesungguhan dan ketulusan menggerakkan satu bagian dari pikiran baik. Aura kedamaian dan keharmonisan dengan demikian bertambah tinggi. Pemandangannya begitu indah. Kebenaran, kebaikan, keindahan, keempat murid berkumpul di aula. Menggetarkan batin manusia seperti ini. Benar-benar sangat bersyukur. Bukan waktunya memandikan rupang Buddha tiba, berdiri berbaris dengan rapi. Itu sudah cukup. Yang telah berlatih di waktu lalu, proses pelatihan, proses dekorasi, proses mengumpulkan barang atau merakit, segala sesuatunya adalah keterampilan nyata. Semuanya untuk mencapai sebuah persamuhan Dharma Sutra Teratai, persamuhan puncak burung nasar. Dharma, Sangga yang telah terpenuhi berkumpul di satu tempat, Buddha di dalam hati setiap orang. Pertemuan 10.000 Buddha, wujud dan rupa Sangga, guru Dharma. Para Sangga juga telah berkumpul di dalam hati setiap orang, ada Buddha. Para Buddha sudah lengkap, Sangga muncul. Umat Buddha tulus dan telah lengkap. Semua orang muncul seperti ini. Seluruh provinsi digabungkan hampir mendekati 1.000 guru Dharma. Masih ada di Malaysia, Singapura, Filipina, juga ada guru Dharma. Ini sungguh sangat mengharukan.
Pada saat ini, ajaran Buddha dengan demikian menghapus bermacam-macam kekeruhan dan mulai memiliki bentuk nyata. Bentuk yang murni dan tidak ternodai tersebut telah ditampilkan pada saat ini. Lahan pelatihan yang agung dan ketulusan memandikan rupang Buddha telah ditampilkan. Saya sangat menantikan di 3 perayaan yang menyatu ini, yaitu Hari Lahir Sang Buddha, Hari Ibu, dan Hari Seci. 3 perayaan menjadi satu. Hari yang begitu penuh makna seperti itu di dalam ajaran Buddha pada saat ini ditampilkan. Saya sangat bersyukur. Oleh sebab itu, praktisi dari 3 kendaraan, semua orang tahu bahwa sekarang bersama-sama memiliki satu pikiran dengan hati Buddha telah ditampilkan. Menginspirasi batin setiap orang, menginspirasi setiap orang untuk memiliki sebersit niat cinta kasih universal yang tanpa pamrih. Ini sudah mulai terbangkitkan. Saya sangat bersyukur atas segalanya. Tidak habis untuk diucapkan. Tempat pelatihannya sangatlah agung. Naskah sutra, mari kita ulas kembali naskah sutra sebelumnya. Selanjutnya, Manjusri, para bodhisattva, mahasatwa, para era kemunduran Dharma nanti, saat Dharma akan sirna, akan menerima, menegakkan, dan membaca dan melafalkan kitab sutra ini. Batin tidak boleh menyimpan kedengkian, kepura-puraan, atau tipu-tipuan. Jangan pula meremehkan atau mencela para praktisi jalan Buddha lainnya, mengincar kelebihan atau kekurangan mereka. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagian naskah sutra ini kita harus meninjau kembali. Bagian sutra sebelumnya yang disampaikan tentang Buddha Sakyamuni juga membicarakan mengenai bodhisattva Manjusri, para bodhisattva agung, terutama bodhisattva yang mendatang setelah Buddha memasuki parinirwana. Masa kemunduran Dharma adalah ketika Dharma hampir musnah. Jika ada orang yang membangkitkan tekad agung, bersedia menerima dan menegakkan serta membaca dan melafalkan sutra ini, terutama guru Dharma yang demikian, di mana mereka tidak memiliki rasa iri hati, yaitu mereka harus membuka hati mereka, tidak memiliki keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Mereka harus melenyapkan semua kegelapan batin dan kekotoran batin. Dengan sendirinya, mereka tidak memiliki rasa iri hati atau kepura-puraan atau tipuan. Mereka tidak memiliki rasa iri hati pada orang lain. Kita harus membantu orang lain mencapai keberhasilan. Ketika kita melihat orang lain melakukan kebajikan, kita harus bersukacita dalam pahala kebajikan. Bukan hanya bersukacita dalam pahala kebajikan, tetapi kita juga memberi semangat kepada setiap orang untuk berpartisipasi. Semua orang berpartisipasi untuk melakukan hal yang baik. Semua orang bisa berkontribusi bersama. Bahkan ketika kita berbicara, kita harus selalu berucap kata-kata yang benar. Jangan karena demi untuk menunjukkan betapa hebatnya kita, betapa berbakatnya kita, betapa hebatnya pelatihan diri kita tidak boleh demikian. Jika kita memiliki sikap yang demikian, pikiran kesombongan dan kebodohan kita, kesombongan diri kita akan timbul. Dengan demikian, kita akan menyimpan rasa kepura-puraan atau tipuan. Tidak boleh memiliki sikap demikian. Kita harus memperhatikannya. Jangan pula meremehkan atau mencela para praktisi jalan Buddha lainnya. Kita tidak boleh mencela orang. Bukan hanya tidak memiliki rasa iri hati, juga tidak boleh membohongi. Kita juga tidak boleh menjadi sombong atau dengki. Ini tidak boleh. Juga tidak boleh mencela orang. Juga tidak boleh mengincar kelebihan atau kekurangan orang lain. Ini sudah pernah kita bahas. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Sekiranya terdapat biksu, biksuni, upasaka atau upasika, orang-orang yang mencari
kesrawakaan, orang-orang yang mencari kepratyeka-buddhaan, orang-orang yang mencari jalan bodhisattva, tidak boleh mengganggu atau membuat mereka ragu dan menyesal. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagian sutra ini kelihatan sangat sederhana dan jelas untuk dimengerti. Sekiranya terdapat biksu, biksuni, upasaka atau upasika, orang-orang yang mencari kesrawakaan, orang-orang yang mencari kepratyeka-buddhaan, ini adalah tentang 4 kelompok murid yang mencari dan mempelajari Dharma Buddha, termasuk Srawaka dan Pratyeka Buddha. Mereka juga termasuk ke dalam 4 kelompok murid. Ini adalah para praktisi ajaran kendaraan kecil, yang hanya mencari keuntungan bagi mereka sendiri. Selain praktisi awam, ada juga upasaka, upasika, dan juga biksu, biksuni, Srawaka, dan Pratyeka Buddha. Sekiranya terdapat biksu, biksuni, upasaka atau upasika, orang-orang yang mencari kesrawakaan, orang-orang yang mencari kepratyeka-buddhaan, orang-orang yang mempelajari 4 kesunyataan mulia dari ajaran Srawaka, dan orang-orang yang mempelajari 12 sebab musabab dari ajaran Pratyeka Buddha. Yang demikian, kita tidak boleh hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Yang harus kita praktikkan adalah mencari jalan bodhisattva. Jika orang-orang yang mencari jalan bodhisattva, tidak boleh mengganggu atau membuat mereka ragu dan menyesal. Jangan orang sedang mencari jalan bodhisattva, sedang mempraktikkan berdana, kita tidak sanggup melakukannya. Ya sudahlah, tetapi kita tidak sanggup melakukan dan malah memfitnah orang lain dengan mengatakan dia melanggar hukum karma dengan melakukan ini. Para makhluk pada dasarnya datang ke dunia dengan membawa karma. Mengapa dia melanggar hukum karma dengan membantu orang itu untuk membebaskannya dari penderitaannya? Beberapa orang akan membuat kritik seperti ini. Orang-orang yang mencari jalan bodhisattva tidak boleh mengganggu atau membuat mereka ragu dan menyesal. Orang-orang yang mencari pengalaman dari 6 paramita di jalan bodhisattva, janganlah gegabah untuk mengganggu mereka, sehingga timbul pikiran ragu, tidak puas, dan sesal pada diri mereka, lalu memunculkan penyesalan diri. Sebelumnya pernah terjadi, sama halnya orang yang percaya pada Sang Buddha. Akan tetapi, setelah satu masa akan berkata, "Kalian melatih berkah, tidak melatih kebijaksanaan." Para makhluk pada dasarnya datang untuk mendapatkan karma. Kalian bertentangan dengan sebab akibat untuk mengubah kehidupannya. Kalian tidaklah benar. Ada orang yang berkata demikian. Dalam satu masa, situasi juga sangat makmur. Akan tetapi, untungnya, sangat beruntung bersumbangsi tanpa pamrih tersebut. Bersumbangsi tanpa pamrih, ditambah hati yang sangat bersukacita, masih terus melakukannya. Maka demikian jalan bodhisattva terus ditapaki. Kita tidak menginginkan dan kita tidak ingin orang yang sedang praktik di jalan bodhisattva kita mengganggu orang lain. Agar batin setiap orang timbul penyesalan. Tidak boleh ada kondisi batin demikian. Jika seseorang sedang mencari jalan bodhisattva, kita harus mengaguminya, kita harus membantunya. Orang-orang yang mencari pengamalan dari 6 paramita di jalan bodhisattva, kita tentu harus mendukungnya. Jangan mengganggunya. Jangan dengan mudah menggunakan kata-kata yang tidak mendasar untuk diucapkan kepadanya. Demikian dapat mempengaruhi batin pencerahannya. Kita harus memperingatkan diri sendiri, maka dikatakan orang-orang yang mencari pengamalan dari 6 paramita di jalan bodhisattva, janganlah gegabah untuk mengganggu mereka, sehingga timbul pikiran ragu. Jika kamu demikian berkata, kamu bertentangan dengan sebab akibat. Kamu pergi memberikan bantuan darurat. Ini bertentangan dengan sebab akibat. Perkataan yang demikian, kita mengucapkannya, dapat menimbulkan keraguan di dalam dirinya. Orang yang membina diri, siapa yang berani membina diri? Sehingga kita harus mengagumi orang lain dengan baik, mendukungnya.
Janganlah berkata, kamu memberikan bantuan darurat, kamu harus terjerumus dalam sebab akibat. Ini sama seperti orang bangsawan dari kerajaan Swaziland. Bangsawan ini adalah kepala suku mereka. Dia bertekad mendonasikan sebuah tanah kepada kita. Dia adalah salah satu kerabat bangsawan, dan dia bersedia untuk menyumbangkan atau mendonasikan sebuah tanah untuk Ceci. Tetapi di dalam kerabat kerajaan berkata demikian kepadanya, kamu menyumbangkan atau mendonasikan tanah ini ke umat Buddhis, kita adalah orang Kristen. Bagaimana kamu bisa menyumbangkan atau mendonasikan tanah ini untuk umat Buddhis? Apabila kamu mendonasikan tanah ini untuk umat Buddhis, maka kamu akan masuk ke neraka. Saat dia mendengar ini, dia membangkitkan keraguan dan penyesalan. Saya sudah terlanjur mengatakannya, jadi bagaimana ini? Untungnya ada seorang pastor yang sudah menjadi calon komite dari Ceci dan sudah memahami Ceci dengan baik. Dalam 2 hingga 3 tahun, pastor itu, sudah mengikuti kegiatan Ceci dan datang ke Taichung untuk dilantik menjadi komite. Setelah pulang ke Swaziland dari dilantik, kepala suku ini mengatakan kepadanya, saya sudah mengatakan akan menyumbangkan atau mendonasikan sebuah tanah dan sekarang saya menyesalinya. Mengapa kamu menyesalinya? Ada orang yang mengatakan seperti ini kepadaku, apabila saya menyumbangkan atau mendonasikan tanah ini, maka saya akan masuk ke neraka. Pastor ini berkata, apabila kamu masuk ke neraka karena menyumbangkan tanah ke Ceci, saya akan menemanimu jatuh ke neraka. Tidak ada peraturan seperti inilah. Saya sudah sangat memahami prinsip Ceci. Buddha Dharma adalah seperti ini. Dia juga mengatakan Buddha Dharma kepada kepala suku tersebut, dan pastor membabarkan Buddha Dharma. Ini sangat tepat. Ini disebut persaudaraan universal. Cinta kasih universal dan keyakinan benarnya agama Kristen ada pengikut yang berjodoh dengan ajarannya dalam kehidupan mereka. Mereka menggunakan metode ini untuk mengajarkan jalan yang benar kepada orang lain. Ini adalah semangat Kristiani. Buddhis juga memiliki ajarannya sendiri yang juga menuntun orang ke jalan yang benar. Agama yang benar hendaknya saling memuji satu sama lain dan bekerja sama, seperti awal mula Ceci. Juga karena 3 suster yang datang berbincang dengan saya dan menginspirasi saya. Dan sekarang, baik itu Protestan maupun Katolik, ataupun pendidikan yang diselenggarakan oleh suster, kita juga mendukung mereka dan membantu mereka untuk membangun kembali setelah bencana. Inilah bagaimana agama menginspirasi hati yang terbuka dan saling menyanjung. Jadi kita mesti memiliki hati yang terbuka dan jangan menambah keraguan dalam diri orang lain. Hanya dengan dharma benar di dunia ini kita baru bisa mensucikan batin manusia, sehingga tiada lagi bencana alam dan masyarakat hidup rukun. Dengan demikian barulah ada berkah yang sesungguhnya di dunia. Maka itu hendaknya kita saling memuji dan saling menyemangati. Janganlah kita menciptakan keraguan dan kebingungan dalam diri orang lain. Jadi harus bersungguh hati, agar tidak timbul penyesalan dalam diri orang lain. Naskah berikutnya menyebutkan, dengan berkata kepada mereka, engkau sekalian masih sangat jauh dari jalan dan tidak akan pernah memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Kenapa demikian? Karena kalian adalah orang-orang yang tidak punya pengendalian diri dan bermalas-malasan di jalan. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sekali lagi, ini menyatakan terhadap mereka yang hendak mempraktikkan dharma benar, kamu melakukan hal demikian adalah salah, dengan mudah mengatakan orang lain salah dalam berbuat kebajikan. Ini adalah sebuah kesalahan, jadi kita mesti sangat berhati-hati dan jangan sampai mengatakan seperti ini kepada orang lain. Mereka ini adalah biksu, biksuni, upasaka, upasika, juga ada Sravaka dan Pratyeka Buddha. Orang-orang ini terhadap yang telah dikatakan kepada mereka, dengan berkata pada mereka,
engkau sekalian masih sangat jauh dari jalan. Berkata pada orang-orang ini, para biksu dan lainnya dari 4 kelompok murid, terutama para Sravaka dan Prateka Buddha yang menjalankan praktek demi kebaikan sendiri, mengatakan kalau praktek kalian ini masih sangat jauh dari jalan kebudaan. Kita membina diri tidak seharusnya memfitnah orang lain dengan mengatakan apa yang kamu lakukan adalah salah. Tidak boleh memfitnah orang lain. Jangan dengan mudah membuat batin orang lain menjadi goyah. Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati, sehingga tidak akan pernah memperoleh kebijaksanaan menyeluruh, dan tidak akan mampu mencapai kebijaksanaan Tathagata. Kebijaksanaan menyeluruh artinya kita mampu menerapkan semua dharma tersebut. Mempergunakan ajaran dari kebijakan akan jalan pencerahan daripada semua Buddha. Kebijakan menyeluruh artinya kebijaksanaan menyeluruh artinya mampu mempergunakan ajaran dari kebijaksanaan akan jalan pencerahan daripada semua Buddha untuk membangkitkan segala benih kebajikan pada para makhluk. Inilah yang dinamakan kebijaksanaan akan jalan pencerahan, Margachnata. Inilah pencerahan agung yang sempurna, kebijaksanaan menakjubkan pada jalan tengah dari para Buddha dan Bodhisattva. Ajaran Sang Buddha adalah prinsip kebenaran yang melampaui dunia. Segala sesuatu, segala macam dharma, kita harus berusaha untuk memahaminya dan harus mampu untuk menerapkan ajaran tersebut, serta membangkitkan segala benih kebajikan pada para makhluk. Kita harus menerapkan ajaran dari Sang Buddha. Kita harus dapat membangkitkan segala benih kebajikan para makhluk. Makhluk hidup masing-masing memiliki jalinan jodoh. Kita harus memanfaatkan jalinan jodoh ini untuk membangkitkan segala benih kebajikan para makhluk. Ada orang yang selalu memberikan persembahan kepada orang lain, hanya memindahkan barang dan memberikannya kepada orang lain, sehingga dapat menyerahkannya ke tangan orang-orang yang membutuhkannya. Dengan memindahkan barang-barang seperti itu, dia juga dapat memindahkannya dengan sukacita, juga penuh sukacita dalam dharma. Dengan menyerahkan barang ke tangan orang-orang yang membutuhkan, dia juga penuh sukacita dalam dharma. Semua hal yang berbeda ini dapat membangkitkan akar-akar kebajikan mereka. Ini disebut dengan segala benih kebajikan. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, ketika kita telah mencapai dharma bajik yang sempurna, hal itu disebut sebagai pahala kebajikan. Ini adalah benih kebajikan. Inilah yang dinamakan kebijaksanaan akan jalan pencerahan, Margachnata. Jalan ini kita menapaki jalan yang sudah kita lalui dengan langkah demi langkah yang mantap. Kita jelas terhadap pemandangan yang dilalui. Ini karena kita menerapkan dharma duniawi dan non-duniawi. Jalan yang kita lalui dengan langkah yang mantap disebut dengan kebijaksanaan akan jalan pencerahan dan kebijaksanaan menyeluruh. Ini adalah pencerahan agung yang sempurna. Kebijaksanaan menakjubkan pada jalan tengah dari para Buddha dan Bodhisattva. Disebut sebagai kebijaksanaan menyeluruh, yang juga adalah kebijaksanaan akan jalan pencerahan, atau juga disebut pengetahuan sempurna. 3 kebijaksanaan berpadu menjadi satu, disebut sebagai pencerahan agung yang sempurna. Kebijaksanaan menakjubkan pada jalan tengah dari para Buddha dan Bodhisattva. Bersungguh hatilah, masih sangat jauh dari jalan. Ini yang sudah disebutkan sebelumnya. Jika pergi menjauh dari kebijaksanaan sebagai benih pencerahan ini, akar kebajikan ini, dan jalan ini tidak ditapaki dengan antusias, maka kita tidak akan terhubung dengan akar dan benih kebajikan, sehingga akan terus terhenti pada jemu akan samsara, karena tidak berani berhubungan dengan ajaran yang baik ini, ajaran yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kita tidak berani berhubungan dengannya, maka akan terus berada di tempat semula.
Takut jika pada kehidupan mendatang, setiap kehidupan berada di tengah orang banyak. Ketakutan sedemikian rupa, takut akan ternoda oleh kotoran, maka dia jemu akan samsara. Ini karena malas, sangat malas, bermalas-malasan, tidak ingin masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Takut bertumimba lahir, sehingga dia tidak ingin masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Ini disebut sebagai masih sangat jauh dari jalan. Ini disebut sebagai kemalasan. Masih sangat jauh dari jalan artinya masih memiliki jarak dengan praktik dari kebijaksanaan sebagai benih pencerahan. Jemu akan samsara dan malas untuk terjun ke tengah orang banyak untuk memberikan bimbingan dinamakan kemalasan. Itu sebabnya para praktisi dari dua kendaraan masih sangat jauh dari jalan. Para praktisi dari kedua kendaraan ini, pelaku praktisi dua kendaraan, dia terhentikan di tempat itu. Dengan begitu, ketika yang lainnya dengan tekun untuk maju di jalur, dan Anda yang terhentikan hanya tetap berdiri di tempat yang tetap, masih saja tidak mampu untuk tiba pada kondisi kebudaan. Sehingga karena kalian adalah orang-orang yang tidak punya pengendalian diri dan bermalas-malasan di jalan, Anda adalah orang yang tidak punya pengendalian diri dan tidak ingin tekun bersemangat dalam melakukan pembinaan diri, sehingga menyimpan nafsu keinginan semaunya seperti itu dan tidak mengikuti peraturan. Karena kalian adalah orang-orang yang tidak punya pengendalian diri dan bermalas-malasan di jalan, kalian adalah orang-orang yang tidak punya pengendalian diri, tidak mematuhi aturan dan sila, tidak tekun mempraktekkan dharma bajik, sehingga tidak dapat tekun dan giat bersemangat pada jalan. Maka praktek sila kendaraan besar kita adalah harus mempraktekkan 6 paramita. Di dalam praktek 6 paramita, pada proses pelatihan ini tidak melanggar aturan dan sila. Inilah jalan yang sangat benar dalam pelatihan diri atau mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Tidak patuh akan aturan dan sila ini juga bertentangan. Dengan demikian, kita melatih diri dalam dharma kendaraan besar. Juga harus patuh akan aturan dan sila. Tidak boleh dikatakan kita tidak tekun dan giat melatih diri. Kita harus melatih diri dengan tekun dan giat. Harus dengan tekun dan giat dalam melatih diri. Dan juga harus mematuhi aturan dan sila. Ini adalah dua aspek yang harus dipraktikkan bersamaan. Membimbing diri sendiri dan membimbing orang lain. Dapat menyadarkan diri kita sendiri dan juga menyadarkan diri orang lain. Sehingga praktik pencerahan menjadi sempurna. Dengan melatih dalam dua aspek secara bersamaan, sehingga tidak tekun mempraktikkan dharma bajik, sehingga tidak dapat tekun dan giat bersemangat pada jalan. Tidak akan bisa berjalan di jalan ini jika tidak dengan tekun dan giat bersemangat. Jika ada menyimpan kedengkian, tipu rayu, menghina dan menghujat, mencari-cari kelebihan dan kekurangan orang lain, menyimpan kedengkian, tipu rayu, menghina dan menghujat, mencari-cari kelebihan dan kekurangan orang, inilah kata-kata yang mencemooh dan mengganggu orang. Di atas semuanya adalah praktek sesat yang sangat halus dalam tingkat kesadaran pikiran, jadi hendaknya dihindari. Kita telah mengatakan pada naskah sebelumnya, ini adalah mencelakai mereka. Ini juga kita hanya berpikir, saya akan melakukan, saya akan membuat orang tahu. Tetapi saya iri orang lain melakukannya. Kamu jangan lakukan, hanya saya yang melakukannya. Dengan demikian kalian tidak akan memiliki kemampuan. Hanya saya yang memiliki kemampuan. Saya akan menekan orang lain. Saya baru bisa kepala mengapung. Benarkah demikian? Mengapung. Semua orang harus terapung. Kalau hendak melakukannya, semua orang yang melakukannya. Dengan demikian, kelompok kita baru bisa indah. Lihatlah Waisak yang agung. Lihatlah lingkungan yang rapi. Karena banyak orang, semua orang serempak. Kita baru ada tempat yang agung ini. Maka jangan iri orang lain berbuat kebajikan.
mendukung perbuatan baik. Jangan iri, juga jangan menjilat. Jangan cuma menonjolkan diri sendiri saja. Ini semua adalah kebersamaan dari semua orang, sehingga kita jangan memandang rendah orang lain. Harus baik-baik bersungguh hati. Perbuatan sesat yang sekecil apapun jangan kita lakukan, sehingga kita harus benar-benar bersungguh hati. Selanjutnya, tidak seharusnya terlibat dalam diskusi tanpa guna terhadap segala dharma, sehingga memunculkan perdebatan. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tidak seharusnya terlibat dalam diskusi tanpa guna terhadap segala dharma dan juga jangan ada perdebatan, sehingga jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kata-kata yang tidak memberi keuntungan pada orang lain. Jangan dikatakan, juga jangan dilakukan. Bila demikian, itu adalah diskusi tanpa guna. Juga bertentangan dengan dharma sejati. Ini tiada manfaat bagi dharma bajik, sehingga jangan dilakukan. Selanjutnya, tidak seharusnya terlibat dalam diskusi tanpa guna terhadap segala dharma, sehingga memunculkan perdebatan. Selanjutnya juga tidak seharusnya terhadap segala dharma memaksakan diskusi tanpa guna, bertentangan dengan dharma sejati, diskusi yang tiada manfaat bagi dharma bajik, malah menimbulkan perdebatan, memutarbalikkan dan membeda-bedakan. Ini dinamakan diskusi tanpa guna dan perdebatan. Inilah semuanya melatih diri, mengucapkan kata-kata baik, menguntungkan orang lain, menggerakkan orang untuk berbuat baik. Ini baru tepat, sehingga kita harus benar-benar bersungguh hati. Waktu yang demikian singkat terus berlalu. Dharma sangatlah banyak. Kita membina diri, masalah dunia sangatlah banyak. Kita harus melakukannya, sehingga kita harus menggenggam waktu, senantiasa bersungguh hati.